Jadi begitu Imam Allahu Akbar, dia langsung menyambung Allahu Akbar. Itu yang pahalanya paling cepat daripada wudhu. Ini juga daripada datang daripada wudhu. Akhirnya dia takbir itu imamnya udah baca surat, Fatihahnya udah lewat atau apa. Itu pahalanya beda-beda. Orang yang dari awal ikut berjamaah, yang benar-benar nungguin imamnya takbir, dia baru takbir, ini yang pahalanya paling besar. Barangkali jika sholat jamaah pahalanya 27 itu dikurangin, ya nggak adil dong. Masa orang ikut dari awal sama yang ikut belakangan sama, ya kan? Gitu. Tetap yang paling bagus itu yang dari awal. Jadi nyambungnya ke pertanyaan Bentang itu, waktu asar itu kan katakanlah jam 3 sampai jam 6. Misalnya waktu asar, ini kepalanya saya jadiin jam aja nih. Ya. Ini waktu asar, misalnya ini waktu asar nih. Ya, waktu asar. Yang paling bagus yang di awal waktu. Tapi kita boleh mengerjakan di tengah waktu atau di akhir waktu, selama belum sampai azan maghrib terdengar. Tapi catatannya begini beda. Misalnya diundang sholat asar, maghrib itu jam 6 misalnya, jam 6.00. Ini maghrib. Saya ambil gampangnya yang lepak-lepak. Jam 6. Diundang sholat asar, durasinya misalnya 5 menit. Berarti jam berapa? Misalnya jam 5.55. Nih, 5.55 baru sholat. Diundang tahu durasi sholatnya 5 menit paling lama. Begitu salam, azan maghrib lah itu. Ini sah. Yang seperti ini sah sholatnya. Cuma dikit bahannya. Kayaknya malas bener gitu. Kayaknya nyepelein bener gitu. Ya. Tapi sah secara untuk menggugurkan kewajiban, mau nggak gugur kewajibannya. Ya. Yang nggak boleh itu maghrib jam 6. Kita tahu durasi sholat kita 5 menit. Lah kita sholat asar itu jam 5.57. Ya pokoknya pas kita sholat dengar azan tuh Pak. Kita sholat 5.57. Berarti yang 3 rakaat jam 6 kurang, yang 1 rakaat jam 6-nya udah lewat. Ini yang nggak boleh. Ya, nggak boleh sholat seperti ini. Karena kita sholat asarnya belum kelar, maghribnya udah datang. Walaupun mungkin 2 rakaatnya masih di waktu asar, 2 rakaatnya udah masuk maghrib. Nggak boleh yang seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Jangan diulangi. Kalau pas salam assalamualaikum ketemu maghrib gimana Pak? Assalamualaikum. Kan tadi saya bilang sah. Salah kan udah salam. Pahalanya dikit. Pahalanya dikit. Dari kata Allah, lu ngapain aja tadi? Kata Allah begitu. Begitu. Ya, itu salat. Jadi bukan nggak boleh, bukan haram. Hanya hitungan pahala, baik dan banyak dan sedikitnya. Ya, yang penting jangan kayak tadi. Maghrib jam 6, sholat kita durasi 5 menit, kita sholat kurang 3 menit, berarti ada 1 rakaat yang udah melewati asar. Surat Al-Fatihah itu buat orang meninggal itu nyampe. Karena kan surat Al-Fatihah itu pembuka. Pembuka apa? Pembuka hati. Iya, pembuka Al-Quran. Kan surat pembuka. Nyampe lah, beda. Apa perlu dicoba Benda? Lagi nih, kalau nggak nyampe protes kan. Buktinya ya. Nih, Bu, Udah meninggal kapan pengen tahu buktinya nyampe apa enggak? Saya ini di Tanah Merah udah doain orang berapa puluh kali, mungkin ratusan barangkali, yang bacain Fatihah, bacain Yasin. Orangnya nggak ada yang balik tuh.
Kalau nggak nyampe pasti dia balik, protes. Mana Pak Ustaz? Buktinya dia nggak balik, berarti dia anteng di sana, nyampe berarti. Ya? Nggak ada yang balik, Bu, beneran. Nggak pernah ada yang balik. Nyampe, Bu. Nyampe. Jadi begini. Ada sebuah kisah, ya Bu, nih. Pembuktian nyampe dan tidaknya. Ini ada kitabnya, ada kitabnya. Di kitab itu ditulis ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama. Dia tidur bermimpi. Di dalam mimpi itu dia diberikan kasyaf. Apa kasyaf ya? Kasyaf itu kemampuan melihat sesuatu itu. Sama Allah diberi kemampuan itu untuk melihat alam kubur. Di alam kubur itu ketika ada kiriman bacaan, kiriman doa, kiriman bacaan, itu semua ahli kubur itu berebut. Semua ahli kubur berebut kiriman itu. Bukan merinding takut, bukan, tapi merinding apa ya? Merinding yakin gitu, maksudnya bahwa itu ternyata nyampe. Ya? Seluruh penghuni kubur itu berebut. Tapi ada satu orang manusia, seorang bapak yang dia duduk santai, gak ikut perebutan kiriman itu. Satu orang bapak gak ikut perebutan. Sama ulama ini ditanya, wahai bapak, kenapa teman-temanmu rebutan kok kamu santai-santai aja? Kata si bapak apa? Saya nggak membutuhkan itu, kata bapak ini. Saya nggak membutuhkan kiriman itu. Saya nggak perlu berebut karena saya sudah dikirimi anak saya. Karena saya sudah dikirimi anak saya. Ulama ini penasaran, dikejar terus. Siapa anakmu? Disebut sama bapak ini. Namanya si A. Dia seorang penjual sayur di pasar, kata bapak ini. Begitu ulama ini bangun, ulama ini nyari tuh anak yang sebagaimana alamat yang disebutkan itu di pasar A, namanya si B, jualan sayur. Bapak ini ke pasar itu didatangi. Bapak ini nanya ke kanan kiri, kenal gak yang namanya si ini? Oh ya Pak, itu penjual sayur. Ditanya, wahai anak muda, amalan apa yang engkau kirimkan untuk orang tuamu? Dijawab sama anak muda ini, saya selalu membacakan Quran. Ya barangkali kalau malam Jumat ya Yasin, barangkali yang dibaca ya khusus malam Jumat Yasin. Selalu rutin saya kirimkan, saya hadiahkan pahalanya untuk bapak saya. Oh ternyata benar. Ulama ini makin yakin bahwa bacaan Quran untuk orang meninggal itu sampai malam dia tidur lagi. Udah berlalu berapa lama, ulama ini tidur lagi, mimpi lagi, ketemu bapak yang ini lagi. Tapi yang dia heran, bapak ini ikut-ikutan rebutan kiriman. Itu kalau saya sholat, kan saya Rabbana ughfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Untuk semua orang Islam, untuk semua orang mukmin, inilah paket yang direbutkan oleh ahli kubur itu. Doanya para imam di masjid, di musola, ketika berdoa itu ahli kubur itu rebutan paket pahala ini. Tapi pas mimpi yang kedua itu, bapak yang tadinya santai-santai, dia ikut rebutan dengan ahli kubur yang lain. Ditanya lagi sama bapak ini, wahai bapak, dulu engkau gak ikut rebutan. Kenapa kali ini kau ikut rebutan? Apakah kirimanmu udah gak mencukupi? Kata bapak ini, iya, saya sudah gak ada yang ngirimi lagi. Kenapa Pak? Anak saya sudah meninggal.
Dicek lagi sama ulama ini, begitu bangun samperin lagi itu pasar, tanya kanan kiri, anaknya udah meninggal. Maknanya baca udah nggak ada lagi yang ngirimin bacaan Quran, nggak ada yang ngirimin Yasin. Ternyata bapaknya benar-benar membutuhkan kiriman itu. Apa kita harus perlu menyebutkan namanya, Pak? Kalau anak nggak perlu menyebut nama. Kalau saya dipanggil Bu Endang, Pak, tahlilan di rumah saya harus sebut kalau saya nggak ada hubungan darah. Ya, dipanggil Bu Nunung, saya harus sebut namanya. Ini. Karena saya hanya membacakan saja. Secara sambungan darah saya nggak ada. Karena saudara bukan tetangga iya, saudara ya, bukan